Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, berjumpa lagi dengan saya pada praktikum mesin listrik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan di modul 1.2 ya, yaitu trafo dihubung singkat ya. Transformator satu fase short circuit. Ya, sebagaimana sudah diketahui bahwa nanti terdapat trafo step up atau step down ya. Dalam praktikum ini nanti kita akan menggunakan yang step up saja. Untuk rangkaian ekuivalen transformator yang sudah disederhanakan nanti berbentuk sebagaimana pada gambar slide ini, dan nanti akan terbentuk rangkaian ekuivalen, di mana rangkaian ekuivalen itu tergantung dengan nilai-nilai parameter yang terdapat di dalam trafo tersebut. Salah satunya adalah lilitan baik di sisi primer maupun di sekunder dan nilai reaktansinya. Ya, untuk rangkaian ekuivalen transformator khusus untuk short circuit nanti akan seperti ini ya, dimana daya short circuit sama dengan V short circuit dikalikan I short circuit cos V, sehingga nanti nilai cos V nya dapat diperoleh, dan Z ekuivalennya, impedans ekuivalen, nanti menjadi VSC dibagi ISC ya. Kalau misalkan dibuat dalam persamaan polar nanti seperti ini, Z ekuivalen sama dengan R ekuivalen ditambah J X ekuivalen, sehingga nanti nilai R ekuivalen dan X ekuivalennya nanti bisa diperoleh melalui persamaan ini. Rangkaian untuk short circuit seperti ini sebagaimana pada rangkaian open circuit, cuma yang membedakan adalah untuk sisi sekunder nanti dihubungkan, di-shortkan satu sama lain ya, dihubungkan seperti ini ya, sehingga nanti di dalam implementasinya itu nanti akan dilihat mempunyai karakteristik seperti apa antara arus tegangan yang terdapat di dalam sisi primer dan sisi sekundernya. Petunjuk percobaan pertama adalah rangkaian komponen menggunakan Simulink MATLAB. Selanjutnya adalah setting parameter komponen untuk V1 tegangan di sisi primer 220 dan V2 tegangan di sekunder 400. Kemudian setting tegangan input untuk trafo itu sendiri 220 volt AC. Kemudian simulasikan untuk waktu simulasinya cukup 3 atau 2 detik, atau nanti sesuaikan ya, agar simulasi tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat. Kemudian catat hasil pada tabel praktikum. Selanjutnya untuk dalam tabel itu nanti menghitung dayanya, daya untuk short circuit berarti tinggal dikalikan saja ISC dikalikan VSC. Kemudian nanti dalam analisa laporan ya, cari nilai cos V nya, nilai Z ekuivalennya, R ekuivalen dan X ekuivalen di dalam analisa praktikum. Kemudian ulangi percobaan dengan perubahan parameter input tegangan. Grafiknya nanti seperti ini ya, berarti diukur dari tegangan 220 volt, kemudian cari nilai arusnya, arus short circuitnya berapa, tegangan short circuitnya berapa, kemudian dari nilai kedua ini nanti bisa diperoleh nilai dayanya berapa. Oke, untuk lebih jelasnya saya langsung saja kepada simulasinya seperti apa. Baik, ini sudah di MATLAB, nanti langsung aja buka filenya sebagaimana file yang sudah saya berikan. Selanjutnya nanti akan seperti ini, ada rangkaiannya seperti sebagaimana dalam modul yang pertama kali. Nanti tinggal dirangkai saja. Pertama kali adalah kita ingin mengetahui untuk arus di sisi primer, maka kita tambahkan untuk primary current ini ya, kita hubungkan
Selanjutnya untuk tegangannya, ukur tegangan, kita hubungkan. Terus ini sudah ada measurement current dan voltage measurement gitu ya. Agar bisa terlihat, maka kita hubungkan dengan scope. Ini untuk tegangannya dan ini untuk arusnya. Hubungan satu sama lain. Karena tadi adalah close circuit, kita hubungkan untuk sisi sekundernya satu sama lain biar close. Ya, selanjutnya agar saya lebih mudah untuk mengetahui nilai keluarannya, maka saya tambahkan untuk multimeter, saya hubungkan terlebih dahulu. Ini juga saya hubungkan. Oke, setelah dihubungkan, kemudian adalah setting parameternya. Pertama adalah amplitudenya 220 volt di dalam tabel pertama. 220 volt untuk phase-nya 0, frekuensinya 50 Hz, dan sampling time-nya saya buat 0 saja. Kita buat 0. Kemudian untuk trafonya tadi 220 dan 400, saya ubah menjadi 400. Kemudian di sini ada all voltage untuk measurementnya, cari yang all voltage and current ya. Dan ini tadi di sini juga ada ya. Di ini untuk measurementnya ambil aja voltage ya. Karena mengapa kok setting seperti itu, nanti kaitannya dengan di multimeter ini. Ini kalau multimeter ini belum ada ya di dalam update-nya, nah, masih menunggu. Nanti ini sesuai dengan kondisi measurement yang terdapat di dalam AC voltage maupun untuk trafonya. Ini masih menunggu. Ya baik, klik update. Nah, nanti akan keluar semua. Berarti ini parameter-parameter yang tadi terdapat di dalam AC short voltage ya, sama untuk yang trafonya. Karena yang dibutuhkan adalah nilai tegangan sama arus primer, maka saya pilih yang ini UW1 ya. Yang UW1 berarti maksudnya adalah tegangan di sisi primer, UW2 adalah tegangan di sisi sekunder, dan IW1 arus di sisi sekunder, dan IW2 arus di sisi sekunder. Tinggal nanti diklik ini saja, berarti dipilih, diklik ini nanti akan ke sini. Terus pastikan untuk klik plot selected measurement ya, sini diklik. Nah, close. Nah, setelah itu adalah setting parameter. Nanti coba 2 second saja ya, biar enggak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Selanjutnya adalah di klik run. Baik, masih menunggu, baru sekitar 15% untuk runningnya ya. Berarti dalam proses running memang nanti lama waktunya itu tergantung dari setting waktu tadi, dan juga hasilnya itu juga nanti tergantung dari parameter yang terdapat di dalam rangkaian, sehingga tidak bisa disamakan antara rangkaian percobaan satu dengan percobaan yang lain, timingnya itu sama. Baik, ini sudah mendekati 100%, sudah 90% lebih ya. Oke ya, simulasinya sudah selesai, nanti akan keluar. Nah, saya perbesar untuk hasilnya. Ya, di sini untuk yang W1 berarti adalah tegangan di sisi primer ya. Di sini coba saya lihat ya, pakai ini biar untuk tahu nilai amplitude paling terbesar. Nah, saya pakai mouse position biar nanti bisa digerakkan. Ini amplitudenya adalah 220 ya, walaupun ini 214. Ini belum maksimal. Nah, ini sudah maksimal 220. Berarti tegangan di sisi primer adalah 220. Kemudian tegangan di sisi sekunder ini adalah berapa? Tegangan di sisi sekunder ini ada 0 volt ya, karena memang karakteristik dari trafo yang hubung singkat itu nanti tegangan di sisi sekundernya itu tidak ada. Sebenarnya ada, cuma sangat kecil sekali sehingga diabaikan. Kemudian untuk arus di sisi sekunder primer dulu ya, IW1
Di sini arus di sisi sekundernya adalah, coba ditarik kembali biar dapatkan maksimal 7 ya. Di sini arusnya adalah 7,09 ampere ya. Sehingga melalui penilaian tadi nanti ditulis di dalam tabelnya. Kita coba tulis di dalam tabel. Nah, ini tabelnya tadi arus di sisi primer ya, berarti ISC maksudnya adalah arus short circuit ya, adalah 7,09. Untuk VSC tadi berarti maksudnya adalah di sisi primer adalah 220. Nah, sehingga nanti tinggal dayanya PSC, daya untuk close circuit, tinggal dikalikan saja 220 dikalikan 7,09. Nanti diperoleh 1559,8 watt ya, atau 1,55 kilowatt, bisa disingkat seperti itu. Selanjutnya untuk percobaan kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya dengan cara yang sama seperti itu. Artinya tinggal nanti nominalnya saja diubah, tegangan sumbernya nanti diperoleh untuk arus sama tegangannya adalah berapa. Ya, ini untuk percobaan selanjutnya tinggal mengubah di sini saja. Tadi 170 berarti tinggal 170. Kemudian di oke, di running kembali, nanti diperoleh hasil untuk arus short circuit, ISC dan VSC nya berapa, dan tegangannya juga nanti akan berapa. Ya, untuk langkah ketujuh itu nanti adalah menghitung di dalam laporan ya. Dalam laporan nanti ada analisa laporan sebab di sana itu nanti dari 3 parameter yang kita peroleh ya, dari arus, daya, dan tegangan. Nah, nanti dicari nilai power faktornya, cos V nya berapa, kemudian adalah Z equivalent, kemudian R equivalent, dan X equivalent pada analisa laporan, dan itu dianalisa tiap-tiap percobaan. Jadi misalkan ada 5 percobaan, berarti nanti dicari masing-masing itu nanti hasilnya berapa. Untuk mencari beberapa nilai yang untuk analisa di laporan, nanti bisa digunakan persamaan ini yang di dalam slide sebelumnya, ini saya tampilkan kembali. Berarti nanti dari mulai power factor, cos V, Z equivalent, kemudian untuk X equivalent dan R equivalent bisa dicari menggunakan persamaan ini. Demikian untuk penjelasan dari praktikum mesin listrik modul 1.2. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Audio Jungle.